وبركاته وخصهم بخصوصية لا يمن غيرهم وجعل قلوبهم موضع نظر الرحمة والصلاة والسلام على خير البرية سيد السادات ونور الموجودات سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه طول الأمد وسلم تسليما كثيرا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وكلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رشبا من الديم. Orang tua kita yang kita muliakan, guru-guru kita, ada Guru Marzuki, Guru Subhi, Guru Hamzah, para penuntut ilmu, bapak-bapak dan ibu-ibu, rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah senantiasa merahmati kita, mengampunkan dosa-dosa kita, senantiasa Allah tutupi aib-aib kita yang setiap saat kita lakukan. Namun Allah menutupinya dengan namanya Al-Ghaffar, namanya As-Sattar. Dan salawat dan salam senantiasa tercurah selalu untuk kekasih Allah Nabi kita Sayyidina wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira, yang kita berharap kita terus terkait dengan beliau. Bahkan harapan kita agar kita selalu bersama beliau, agar jiwa beliau betul-betul merasuk sukma kita, sehingga setiap saat kita dapat menegakkan tugas kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada pagi hari yang penuh dengan berkah ini, di penghujung bulan Jumadil Akhir, tanggal 29 kalau tak salah ya. Berarti besok ya, 1 Rajabnya malam ini ya, Masya Allah ya, malam ini. Baik. Ini adalah mausimul khairat, bulan Rajab, bulan Sya'ban, bulan Ramadan. Kita azamkan niat kita, kita fokuskan perhatian kita, dan kita utamakan untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena di antara da'bus salihin, amalan orang-orang salihin, bulan Rajab ini adalah bulan khusus kita memulai pendekatan diri, mempersembahkan yang sebaik-baiknya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tentu begitu banyak kelebihannya. Bulan Rajab, bulan Sya'ban, bulan Ramadan. Bulan Rajab bulannya Allah, bulan Sya'ban bulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bulan Ramadan adalah bulan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Dan di antara da'bus salihin, bulan Rajab ini adalah syahrul maghfirah, bulan kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga masyhur di kalangan para aulia ada satu amalan disebut dengan istighfar Rajab. Dan ada aulia-aulia Allah tertentu yang Allah khususkan lahir di bulan Rajab. Karena itu masyayikh kita pun menjadikan bulan Rajab ini, memberikan perhatian khusus dan menganjurkan kepada kita untuk memanfaatkannya sebaik-baiknya dengan apa-apapun kegiatan yang mengandung nilai ibadah. Apakah itu ibadah mahdhah berbentuk salat, puasa, zakat, zikir, salawat, dan juga ibadah-ibadah sosial lainnya.
Dan di antara tradisi ulama salaf dulu mengeluarkan zakatnya di bulan Rajab. Walaupun juga nggak apa-apa terus sampai bulan Ramadan. Tapi mereka mulai menggalakkan itu pada bulan Rajab ini karena penuh dengan keberkahan. Dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang diberikan Allah nafahat, kekhususan daripada hembusan rahmat Allah yang diberikan Allah kepada orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna lillahi nafahat fata'arradu 'alaiha, kata Nabi. Allah itu punya pemberian-pemberian khusus, maka upayakan kamu mendapatkannya. Kita kembali akan membacakan kitab Sayyidi Abdul Qadir Al-Jilani qaddasallahu sirrah. Sebelum membacakan ini mungkin saya ada membaca atau subuh tadi ada saya terbuka suatu hikmah, yaitu khutbah yang paling pendek yang pernah disampaikan oleh Sayyidi Abdul Qadir Al-Jilani qaddasallahu sirrah, yaitu anjuran memberikan makanan apalagi kepada perut yang sedang lapar. Memakani orang, menjamu, menghadiahkan makanan. Kata beliau, it'amu ja'i'in, memberi makan kepada perut yang sedang lapar, seseorang yang sedang lapar, khairun min bina'i alfi jami', lebih besar pahalanya daripada membangun 1000 masjid. Dan lebih besar wa afdalu mimman qama al-laila wa ahyah, daripada orang yang bangun semalam suntuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyaklah di situ kalimat-kalimat beliau. Kenapa rahasia dibalik memberi makan apalagi kepada perut yang lapar? Karena di situ adalah pengungkapan dari kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita mempunyai simpati, ketika kita mempunyai empati, memiliki kasih sayang, punya perhatian, dan mengutamakan yang memerlukan, itu ternyata bisa bernilai ibadah yang sangat besar, yang tanpa batas. Yang mengetahuinya hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentunya ini muncul dari hati yang bersih, hati yang penuh kasih, hati yang dijauhkan Allah daripada kotoran-kotorannya, dan yang diisikan oleh Allah dengan hati yang penuh dengan keindahan, sabar, syukur, taubat, takut dengan Allah, pengasihanan dengan orang, selalu mendoakan orang lain juga, punya perhatian, khidmah, memiliki cinta kepada semua makhluk Allah. Dan salah satunya tidak ada di hatinya menyimpan dendam. Hanya Allah suka dengan orang yang hatinya bersih, sehingga apa yang lahir dari orang yang hatinya bersih, walaupun ibadahnya sedikit, besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu salah satu tujuan tariqat adalah membersihkan hati. Dan dakwah tariqat ini sendiri, kata Syekh kita Maulana Syekh Muhammad Nazim Al-Haqqani, adalah dakwah minal qalbi ilal qalbi sabila, dari hati ke hati, yang disampaikan dari hati yang tulus, dan yang menerimanya juga adalah hati yang tulus juga. Karena itu orang-orang yang hatinya tersentuh ketika diajak untuk kebaikan, itu adalah busyarah, tanda baik dari Allah, bahwa orang tersebut memiliki hati yang lembut, hati yang baik, hati yang bersih, yang disukai oleh Allah dan Rasulnya. Kemudian di sini kita akan bacakan perkataan Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani qaddasallahu sirrah. Ya gulam, wahai anakku, qaddimil akhirata 'ala dunya, dulukan akhirat daripada dunia. Fa innaka tarbahuma jami'a, fa innaka tarbahuma jami'a, karena kalau engkau mendulukan akhirat dari dunia, engkau akan mendapatkan keuntungan keduanya. Dunia akhirat dapat.
Yang mau menanam padi, rumput ikut tumbuh. Padi akhirat, rumput dunia. Tapi yang cuman mau nanam rumput, ada tidak padi tumbuh? Ada tumbuh ya. Karena itu dengan segala kealpaan kita, kelemahan kita, masih lalainya kita, dengan segala kapasitas yang kita miliki yang diberikan oleh Allah, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim, hendaklah kita mendulukan akhirat kita daripada dunia kita. Dan upayakan apapun kegiatan kita, apakah kerja itu berbentuk kerja dunia, apakah bentuknya kerja akhirat secara lahir, usahakan batinnya untuk akhirat, karena rugi. Ada orang yang tujuannya hanya dunia, batinnya juga dunia, dunia itulah yang dapat. Yang lebih parah lagi, yang lahirnya macam akhirat tapi tujuannya dunia, na'udzubillahi min dzalik. Jadikanlah tujuan akhirat, kata beliau, fa innaka tarbahu ma jami'a, niscaya kamu akan mendapatkan keuntungan kedua-duanya. Wa idza qaddamta ad-dunya 'ala al-akhirah khasaratahuma jami'ah uqubatan laka. Kalau kau tetap mendahulukan dunia dari akhirat, dua-duanya kau tak dapat, dan itulah hukuman bagimu. Kaifa ishtaghalta bima lam tu'mar bihi, bagaimana kamu menyibukkan diri sepenuhnya terhadap sesuatu yang sudah dijamin Allah, yang kamu tidak diperintahkan untuk bertungkus lumus bermati-matian untuknya. Idza lam tashtagil bid dunya amaddaka Allah taala bil ma'unati allaha. Kalau kamu tidak menyibukkan dirimu dengan dunia, Allah yang akan membentangkan pertolongan ke atasmu selama hidup di dunia ini. Nah, maknanya bukan kita meninggalkan akhirat, meninggalkan dunia, tidak. Tapi jiwa kita fokusnya akhirat. Nah, dunia ini tetaplah sebagai bahagian kehidupan kita karena fasilitas kita ikhtiar. Tapi tujuannya bukan dunia. Nah, jadi kalau kita tidak disibukkan dengan dunia ini, Allah yang akan membentangkan pertolongannya langsung kepada kita. Warzaqaka taufiqa waqtal akhdhi minha, dan Allah akan memberikan engkau rezeki berupa taufik saat engkau akan memperolehnya. Jadi kalau kita telah ditetapkan Allah, namun jiwa kita terus untuk akhirat, nah secara lahir kita juga ada kasab dunia, maka kita akan mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala dengan pertolongan Allah selalu, dan akan dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa taala keberkahan. Al-mu'minu ya'malu li dunyahu wa akhiratahu. Orang yang beriman itu beramal untuk keperluan dunianya dan akhiratnya. Ya'malu li dunyahu bulghatahu au bulghatuhu biqadri ma yahtaju ilaihi. Dia beramal untuk dunia sebatas keperluannya. Yuqni'uhu minha kazadir rakib, yang digunakan sebagai bekal bagi orang yang akan musafir. Nah, namanya bekal ya. Kita berjalan menuju akhirah dan dunia ini dijadikan sebagai bekal kita. Dan maksudnya di dunia inilah kita memperbanyak bekal kita untuk akhirat. Al-jahil kullu hammihid dunya. Orang yang bodoh tujuannya hanya adalah dunia. Wal arif kullu hammihi al akhirah. Sedangkan orang yang kenal dengan Allah tujuannya adalah akhirah. Tsummal maula, tentunya yang utama adalah tujuannya adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini mungkin nasihat yang singkat ini kita jadikan sebagai motivasi. Salah satu bentuk yang paling sederhana adalah melalui menata hati kita. Kalau hati kita ditata, kita betul-betul taat kepada Allah, takut kepada Allah, apalagi sampai kenal dengan Allah Subhanahu wa taala, maka
disebutkan bahwa gerak amal daripada hati yang kenal dengan Allah Subhanahu wa taala khairun min ibadati al-thaqalain, mendapatkan pahala lebih daripada ibadah seluruh jin dan manusia. Artinya semuanya wajib kita mulai dari menata hati kita, berusaha membersihkannya. Paling tidak yang berat-berat kita buanglah, sombong, dengki, ria, yang induk-induknya berusaha kita melalui zikir, melalui suhbah, dan senantiasa kita berupaya dengan keberkahan guru-guru kita yang mengajarkan kita menapak jalan Rasulullah SAW agar kita berada di jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadikan setiap ibadah kita lakukan semata-mata ikhlas karena Allah, dan kita berupaya melakukannya dengan penuh hadir hati, khusyuk, agar benar-benar mendapatkan nilai yang baik serta diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya beramallah dengan hati yang luluh, jiwa yang kerdil dan hina di hadapan Allah, dengan meninggalkan ego diri, menyerahkan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai penyerahan diri kita dan sebagai pengabdian kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Meskipun mudah-mudahan masih sedikit demi sedikit, Allah sudi menerimanya dengan kasih sayangnya. Amin ya rabbal alamin. Bihurmatil habib wa bisirri suratil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.